mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu kan punya apa ya? Punya ghanimah, punya acara pasar kodok ya. Nah, ada yang ngumpetin cuman selimut doang, selimut doang. Nabi tahu Nabi tahu ya. Nah kemudian kata ada orang yang pulang dari perang, dia bilang, oh si pulang syahid, si pulang syahid, si pulang syahid. Kata Nabi, enggak, aku lihat dia ada di neraka. Karena memang ada selimut belum dibagiin, udah diambil duluan. Ini barangkali mampir dulu ke neraka, walaupun dengan satu selimut. Bagaimana kalau dengan 1 miliar? Bagaimana dengan 10 miliar? Bagaimana dengan triliun? Duit Indonesia hilang 7,5 triliun. Kita aja belum lihat apa ya? Ya taruh kan kita udah pernah lihat duit 10 juta di rumah kita. Tapi kalau yang 1 miliar pernah nggak? Di rumah kita ada duit 1 miliar, kakek pernah lihat. Kalau di rumah kita ada duit 1 miliar, kita mau bini kita gak bisa tidur. Takut ada yang rampok. Ya. Mereka juga yang korupsi, mereka takut. Ini gue simpen di mana nih? Gue simpen di mana? Gue simpen di mana? Ya, jadi pemerintah juga kita doain. Ya, kalau dia lewat urusan dia. Nanti dituntut sama siapa? Sama rakyat semuanya. Dulu kan cerita orang masuk, ya, tukang kampak disuruh temenin orang mati, ya orang kaya. Temenin gua katanya, ntar kasih duit. Gak ada yang mau kan? Tukang kampak kaya yang mana? Bawa kampak ini mana? Kuburan. Pas dulu nyampe, malaikat munkar nanyain bukan mayatnya si ini yang nemenin. Nah lu punya kampak dari mana? Dari sono. Kampak aja banyak banget pertanyaannya. Bagaimana kalau punya motor? Gimana punya mobil? Gimana punya macam-macam? Itu ditanya semua. Sumalatus adunna yawma idin aninani. Tapi kita doain. Kalau pejabat kita semuanya orang Kristen, kita bisa diacak-acak ya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang lebih baik, ya, sehingga bisa ngatur. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau nggak diangkat lagi nggak mau. Takut. Ya. Mau milih dia jadi rakyat jelata, tapi kalau udah diangkat ya. Ya mungkin ini pernah saya ceritakan, Sayyidina Umar ya mau pergi kalau kita mah ke Semarang, ya itu dari Jakarta ke Semarang naik apa? Naik kota, naik apa? Gak ada kendaraan. Orang pergi haji dari Mekah ke Madinah naik apa? Dari Mekah ke Madinah kalau nggak salah dari sini ke Semarang jauh, naik jauh. Ya. Dia mau pergi ke Semarang, lihat gubernur di sana, ya. Jadi dia sebagai presiden kalau kita naik kota. Di tengah jalan gantian tuh sama siapa? Pembantunya. Ya. Jika saya tidak mau naik kota, pembantunya nuntut. Udah sekali 1 kilo, Sayyidina Umar turun, pembantunya naik. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi emang ini terjadi. Pas sudah nyampe sono dekat Semarang, ya udah dekat
kok gak kelihatan tuh. Tahu lagi nonton apa ya? Lagi nonton, oh nah ya, di atasnya tuh pembantu. Abdullah Al-Jarrah bilang, Tuhan, Amirul Mukminin, kenapa Tuhan ada di bawah? Ya, ono pejabat-pejabat ya, lagi pada nyambut Tuhan. Tuh, ya, apa kata Sayyidina Umar? Aku mulia bukan karena jabatan, aku mulia karena Islam. Kita mulia ini dengan ajaran Islam. Tuh, maka kita tidak boleh nyombong ini dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, sombong dengan keturunan, sombong dengan kegantengan, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan ilmu. Kenapa? Semua itu pemberian Allah. Ya, ya Allah sekali lagi mudah-mudahan kita kan ada RT, ada nggak? Pejabat nggak tuh? Pejabat dia. Ditanya besok, ditanya. Nah, yang selanjutnya adalah asadis yasqulu lil fuqara. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada orang fakir, ya. Nah, dari sisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna minaz dzunuban la yukaffiruha as-salat wa la siyam wa la hajj wal umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isah. Dari katanya Abu Hurairah, tidak ada satu dosa yang bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, nggak bisa. Bal yukaffiru al-humum fi talabil ma'isah. Akan tetapi bisa ditebus dengan jerih payah cari kehidupan, cari duit. Orang dulu kita mah, masya Allah, dia punya pohon pisang, dia baik, disengketin dulu, pisang batu, dia dibawa pakai elang, kemana? Kesana itu dijual. Ada yang pun nangkanya diapain? Makanya dia bawa sini satu, masa Allah berat banget. Tapi dulu berat nggak? Allah kasih kekuatan. Coba kalau nggak diwarnakan, anaknya bisa makan nggak? Kan nggak ada. Sampai di sono dijual di pasar minggu, laku dibeli nilai beras sebulan, besmit. Gila. Siapa yang bikin gila? Allah. Ini cerita dulu, ya. Ini orang susah begitu. Bapak dia pernah nggak dulu? Bapak lihat, masya Allah, saya masih ingat. Ya. Orang jual gentong, tahu nggak? Tempayan, sini atuk, masih kecil, gede banget. Tipiku, masya Allah. Ya. Ini kita nih, bapak kita ini susahnya luar biasa. Mikul apa macam-macam. Ya, itu orang-orang itu. Mereka itu kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang pergi untuk menafkahkan istrinya dan anaknya, kemudian dia pulang, untung kayak gak ada untung kayak, dia udah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, masa kita duduk peduli kepada orang kaya, orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, kita nggak bisa pakai pakaian. Ya, itu yang namanya apa ya? Kapuk. Ya, emang siapa yang ngerti kapuk? Ya, jadi kain, jadi ini semuanya. Dia tinggal beli doang. Pasar minggu, Pak, wadimor berapa duit? Wadimor. Kalau
kita perhatiin, Masya Allah. Ya, itu bikinnya. Coba pabrik semuanya kan kita lihat. Kadang-kadang tuh pabrik ya udah susah kan ya. 3 bulan nggak dibayar, ada yang 2 bulan. Ya Allah, pada demo mereka. Nah ini orang-orang yang anak itu semua. Ya. Jadi orang-orang fakir. Ya, kita harus tahu likulli syai'in miqdar. Segala sesuatu ada qadnya. Wa miqdarul jannah hubbul fuqara wal masakin. Ya. Kunci surga itu cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Kita apain dia? Kita santunin. Makanya ada yayasan yatim piatu, fakir miskin. Tapi ingat, awas hati-hati. Paling enak makan harta anak yatim sama fakir miskin, kagak ketahuan. Orang fakir miskin kagak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Makanya termasuk makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Saya ditinggalin sama abang saya, Haji Muhayyad, yaitu yatim piatu sebanyak 70. Fakir miskinnya ada 100, sudah 170. Tiap bulan kudu kasih beras satuan paling sedikit. Sekarang udah meningkat, anak yatimnya 102. Kemarin udah keluar, udah kalau udah kuliah saya apa ya? Saya berhentiin. Padahal kata seorang ulama mengatakan dia termasuk masih orang fakir atau miskin yatim selama dia belum kawin. Kalau udah kawin, lebih ini aja lu bisa kan itu masih iya tuh. Ya, padahal kalau di sini ketemu milih kalau anak yatim, kirim anak yatim berapa orang? 30. Mintanya yang kecil. Kalau saya bilang mah mintanya yang gede-gede. Kalau saya mah SMA masih saya apain? Santunin. Kenapa? Karena dia sekolahnya biayanya makin banyak daripada yang kecil lah. Tuh, saya mikir begitu. Cuman waktu memang kalau dikumpulin satu majlis fakir miskin yatim piatu, itu yatim piatu yang umurnya masih SMA gede-gede banget. Ya. Tapi itu memang mereka ya. Nah, ini ya hati-hati jangan panitia yatim piatu ada santunan ya. Panitia makannya lebih banyak daripada yatim. Lah, besok benjol tuh. Apa nya perutnya? Pakai apa namanya? Pakai ini. Ya Allah. Ya. Kalau saya dia harus fitnah. Ya. Ada orang mau berhentiin tuh santunan. Kata dia abang masih anak buah abang saya murid. Nih gimana nih? Sebab memang yayasan itu banyak yang bohong. Setiap tahun ada santunan dari ini. Setiap tahun kan nyetor daftar yatim. Selama 7 tahun yatim itu ini doang, agak berubah. Kan tahun kemarin 2020 kan umurnya 17. Kenapa 2024 masih 17 juga? Nah, ini berarti dia bohong. Tuh, akhirnya kagak dikasih dah. Tuh, tinggal saya dia tak ngomong. Gimana Ustaz? Saya begini, kalau saya dulu abang saya bilang kalau lu pengen berkah, ya urusin tuh anak yatim pakai miskin. Gitu loh Pak. Tuh. Sehingga saya ajak orang, ya ada direktur tuh satu. Pak, saya bilang kalau saya punya duit jangan kasih, gantinya susah. Kalau minta jangan dikasih juga. Tapi kalau saya minta buat yatim, fakir, miskin, tolong jangan ditolak. Kenapa emang? Karena dia ada keluarganya
al-fuqara wal masakin, dia dikatakan orang fakir miskin, ya, itu adalah keluarga aku, kata Allah. Jadi keluarga Allah. Jadi orang, alhamdulillah, ya. Nah, memang bagaimana keadaan dia, ya, setiap bulan kadang dikasih 10 juta, ganti orang bendahara, setiap bulan kasih 15 juta, kemarin ganti lagi turun 3 juta. Kita jangan marah-marah, kayak mau minta-minta kan gitu. Wah, dikit, jangan. Wa bikum min nikmatin faminallah. Yang ngasih dikit, yang ngasih banyak, itu dapatnya dari Allah. Cuma kita nyalurinnya bener apa kagak. Ini alhamdulillah besok nih, mau ngasih lagi, udah beli beras, ya, 1 ton, ya, 2 karung. 1 ton kalau kali 20, kalau kali 740 udah berapa ya? Banyak duit. Ketemu tiap bulan. Nah kalau tiap tahun beda lagi. Mau 1 anak yatim duitnya sarang gope 500. Kalau kali 100 aja sarang gope berapa? 30 juta. Fakir miskinnya 170. Kalau cepet udah 17 juta. Harus punya duit paling sedikit 80 juta. Belum berasnya. Itu kalau 1 bulan. Kalau bulan puasa mau lebaran ya begitu juga. Dan ini dia, ya. Nanti ya di dalam surga itu ada pintu orang-orang yang menggembirakan anak yatim dan fakir miskin. Nah yang terakhir adalah, ya ini sampai terakhir kita, ya, bersyukur kepada orang kaya. Kenapa? Orang kaya ini kalau nggak ada orang kaya masjid jadi nggak? Tadi saya pergi kemana? Daerah dekat Sawangan. Bentakan batu pertama Masjid Ar-Rahman. Di situ karena ada masjid tapi jauh-jauh. Ini orang kaya ketemu orang kaya jadi masjid. Orang miskin ketemu miskin jadi nggak? Jadi ada lahan ini kok punya orang kaya, dia punya 800, ya. Kalau pasaran di situ sekarang 4 juta, disedekahkan, diwakafkan 400, ya. Kan udah berapa? 4 kali 4 16, 1 M,6 atau 66 kan itu ya. Dibingung, ya. Udah lama, tapi belum ada musuhnya. Tadi ketemu musuhnya. Saya emang pengen pada waktu itu pengen bikin masjid. Saya mau beli tanahnya, tahu ada yang wakaf. Udah, kalau begitu saya yang ngebangun. Kalau waktu dia buat arsiteknya mana arsiteknya? Ada yang arsiteknya. Kalau saya nggak ngerti itu arsitek yang gambar-gambar itu. Kalau kita suruh gambar mahal nggak bayarnya? Mahal juga ya. Dapat nggak 25 juta? Belum ya? Tuh, Haji Ridwan tuh tahu tuh. Belum dapat kan mahal juga. Akhirnya kalau yang itu dapat, yang aku dapat tuh. Lalu gimana kita nih? Nggak apa-apa kita lihat. Waduh, orang kaya. Kalau saya punya duit, saya pengen nyumbang. Oh, seperti si Anu. Ini boleh. Nggak apa-apa. Kalau punya duit. Tapi kalau udah punya duit, nah kagak jadi. Nah, ini yang lebih bahaya. Kita lihat boleh. Seperti Anu, enak tidak ada orang kaya. Nah, terus dilaksanakan. Kalau dia memang keburu, niatnya itu udah sesuatu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan yang itu wah enak orang kaya. Dia ngawinin manggil dangdut tuh, gua manggil gua manggil S besok. Dia cuma 1 hari 1 malam, gua mah 2 hari 2 malam. Ini yang nggak boleh, tuh, ya.
Karena harta itu kita perlakukan sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pertama tentunya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal kita cuma satu. Jangan tinggal sholat, itu Allah suruh. Ya, tanda kita bersyukur kepada Allah, kita sholat tepat pada waktunya. Itu aja. Nah, kemudian kita bersyukur kepada manusia itu 7. Yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua kepada keturunannya, zuriyahnya. Itu Kiai Abu Zubair mengatakan para habaib itu emang ada aneh-aneh. Nah kita juga semuanya ada aneh-aneh nggak? Ini satu keluarga, ada 6 keluarga, ada nggak yang aneh? Ada, goblok banget orang ya. Jangan. Emang Allah ciptakan begitu. Anak kita itu macam-macam kan ya. Jangankan tinggal rambutnya, makanannya beda. Jadi bisa jadi orang kaya kita. Anak kita 6. Yang satu maunya Indomie, satu dan yang satu telur rebus, yang satu ayam, yang satu ikan bandeng, yang satu tidak orang kaya gitu. Belum bini kita. Tuh, sayur asemnya lain, ini, itu semuanya. Tuh, ya, nah itu, ya kita hormati karena dia adalah zuriyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang lagi apa? Lagi dibicarakan. Jangan ikut. Dulu kagak ada. Sekarang kok ada? Ayo jangan fitnah. Jadi kita ikutin. Ketiga ulama. Nah besok yang diundang kalau maulid siapa? Ulama-ulama pada ya. Nah kita hormati dia. Tuh, ya. Mau di ngomong kek, kagak ngomong kek, ya kita hormati dia. Kenapa? Di dalam hatinya itu, di dalam dagingnya Allah letakkan ilmunya Allah. Kalau ilmu kelihatan, lah ilmu kan majhul, kagak kelihatan kan? Siapa orang lagi begini? Ilmunya banyak. Ya, ada orang ketemu, ada orang ahli Inggris, ada orang Inggris. Oh dia bisa pakai bahasa Inggris. Kita dia bisa bahasa Inggris doang. Ada orang Perancis, dia bisa hanya orang Perancis. Tuh. Lah kita Sunda aja repotan kita, kumaha doang. Tuh. Lah ini semuanya Allah kasih manusia. Ulama itu banyak. Ada pintar tauhid, ada fikih, ada Al-Quran, ada hadis, ada ini ilmu akhlak, macam-macam. Ya, al-ilmu nurun cahaya. Yang kemudian orang tua kita yang masih hidup udah meninggal, pemerintah juga gitu. Ya, nah, kita tunggu pintarnya ngomel brengsek loh. Udah jangan. Kalau dia tahu marah nggak? Brengsek tuh, marah nggak dia? Kita juga kalau gue brengsek tuh, siapa mau? Bapak brengsek, begini. Nah kalau tahu marah nggak? Nah itu termasuk ghibah juga. Udah diem aja. Nah nama orang fuqara dan orang kafir. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang-orang kepada manusia. Amin ya rabbal